Apa itu ontologi? Ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Secara bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah ontos dan logos. Ontos adalah yang ada, sedangkan logos adalah ilmu. Sederhananya, ontologi merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Secara istilah, ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun, yang lebih penting ialah pendiriannya, bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka, sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Pengertian ontologi menurut para ahli. 1. Aristoteles. Ontologi adalah pembahasan mengenai hal ada sebagai hal ada mengalami perubahan dalam sehubungan objeknya. Yang kedua, Clauber. Pengertian ontologi adalah ilmu pertama tentang yang ada sejauh ada. Studi dalam ontologi mencakup semua yang ada, termasuk Allah dan semua ciptaan, dan mendasari baik teologi maupun fisika. Yang ketiga, Heidegger mengatakan bahwa ontologi adalah analisis ekstensi. Sebagian analisis konstitusi dan mempunyai tujuan untuk menemukan apa yang memungkinkan eksistensi. Yang keempat, Delianggi menyatakan bahwa ontologi merupakan bagian dari filsafat dasar yang mengungkapkan tentang makna dari suatu eksisten, yang pembahasannya adalah 1. Apa artinya ada? Hal ada? Tanda tanya. Yang kedua, apakah golongan-golongan dari hal ada? Tanda tanya. Yang keempat, apa sifat dasar kenyataan dan hal ada? Yang keempat, apakah cara-cara yang berbeda dalam mana entitas dari kategori logis berlainan dikatakan ada? Tanda tanya. Yang kelima, Encyclopedia Britannica. Ontologi merupakan teori mengenai wujud, misalnya karakteristik dasar terhadap suatu realitas. Yang keenam, Husserl berpendapat bahwa ontologi dibedakan menjadi dua, yaitu formal dan material. Kedua hal tersebut berurusan dengan analisis esensi-esensi. Yang ketujuh, Bakhtiar berpendapat bahwa ontologi adalah ilmu yang mengenai hakikat yang ada. Yang kedelapan, Soetriono. Ontologi didefinisikan sebagai asas dalam menerapkan ruang lingkup wujud yang menjadi objek dari penelaan dan penafsiran mengenai hakikat realita dari objek ontologi tersebut. Ontologi juga sebagai landasan dari ilmu yang menanyakan terkait apa dalam suatu pengetahuan serta berhubungan terhadap alam kenyataan serta keberadaan. Yang kesembilan, Surya Sumatri mengatakan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas apa yang ingin diketahui dan sejauh mana kita ingin mengetahuinya.
Ontologi dapat dikatakan sebagai pengkajian terhadap suatu teori yang ada. Yang ke-10, Katsoff menyatakan bahwa ontologi merupakan dua bagian metafisika. Artinya, ontologi membicarakan yang ada dari sudut hakikatnya, membicarakan hubungan antara berbagai bagian kenyataan, dan cara kenyataan tersebut berubah, yaitu menyangkut ketertiban dan tatanan kenyataan dan membahas asas-asas rasional yang sudah ada. Yang ke-11, Runes. Pengertian ontologi merupakan Runes adalah sinonim dengan metafisika. Yang ke-12, Wolff. Ontologi adalah ilmu mengenai yang ada pada umumnya dan menggunakan filsafat pertama sebagai sinonim. Yang ke-13, Queenie. Menurut Queenie, ontologi adalah apa yang berkaitan dengan apa yang kita anut dalam konteks eksistensi di alam semesta. Teori hakikat ontologi dalam rumusan Lorenz Bagus menjelaskan yang ada, yang kita lihat atau yang dapat ditangkap dengan panca indera senantiasa berubah. Karena itu, ia bukanlah hakikat, tetapi hanya bayangan, salinan, atau gambaran dari ide-idenya. Dengan kata lain, benda-benda yang dapat ditangkap dengan panca indera ini hanyalah khayal dan ilusi belaka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ontologi mengkaji tentang the study of the nature of existence and being and in the abstract, atau the science of being and universal order. Argumen ontologis kedua dimajukan oleh Augustine. Menurut Augustine, manusia mengetahui dari pengalaman hidupnya bahwa dalam alam ini ada kebenaran. Namun, akal manusia terkadang merasa bahwa ia mengetahui apa yang benar, tetapi terkadang pula merasa ragu-ragu bahwa apa yang diketahui yaitu adalah suatu kebenaran. Menurutnya, akal manusia mengetahui bahwa di atasnya masih ada suatu kebenaran tetap, dan itulah yang menjadi sumber dan cahaya bagi akal dalam usahanya mengetahui apa yang benar. Kebenaran tetap dan kekal itulah kebenaran yang mutlak. Kebenaran mutlak inilah oleh Augustine disebut Tuhan. Dari teori hakikat ini kemudian muncullah beberapa aliran dalam persoalan keberadaan, yaitu 1. Keberadaan dipandang dari segi jumlah. A. Monisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Istilah monisme oleh Thomas Davidson disebut dengan Black Hole Universe. Aliran yang menyatakan bahwa hanya satu keadaan fundamental. Kenyataan tersebut dapat berupa jiwa, materi, Tuhan, atau substansi lainnya yang tidak dapat diketahui. B. Dualisme. Umumnya manusia tidak akan mengalami kesulitan untuk menerima prinsip dualisme ini, karena setiap kenyataan dapat segera ditangkap oleh panca indera kita, sedangkan kenyataan batin dapat segera diakui adanya oleh akal dan perasaan hidup. C. Pluralisme. Paham ini berpendapat bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedokles, yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Yang kedua, keberadaan dipandang dari segi sifat. A. Materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. B. Idealisme. Sebagai lawan materialisme adalah aliran idealisme, yang dinamakan juga dengan spiritualisme. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari roh atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak terbentuk dan menempati ruang. Yang ketiga, keberadaan dipandang dari segi proses kejadian atau perubahan. A. Mekanisme.
menyatakan bahwa semua gejala atau peristiwa dapat dijelaskan berdasarkan asas mekanik. B. Teleologi, berpendirian bahwa yang berlaku dalam kejadian alam bukanlah kaidah sebab akibat, tetapi sejak semula memang ada sesuatu kemauan atau kekuatan yang mengarahkan alam ke suatu tujuan. C. Vitalisme, memandang bahwa kehidupan tidak dapat sepenuhnya dijelaskan secara fisika, kimia, karena hakikatnya berbeda dengan yang tak hidup. D. Organisisme, menurut organisisme, hidup adalah suatu struktur yang dinamik, suatu kebulatan yang memiliki bagian-bagian yang heterogen, akan tetapi yang utama adalah adanya sistem yang teratur. Konsep ontologi. Konsep-konsep yang berkembang dalam ontologi dapat dirangkum menjadi 5 konsep utama, yaitu A. Umum atau universal dan tertentu atau partikular. Umum adalah sesuatu yang pada umumnya dimiliki oleh sesuatu, misalnya karakteristik dan kualitas, dapat dipisahkan atau disederhanakan melalui cara-cara tertentu. Sebagai contoh, ada 2 buah kursi yang masing-masing berwarna hijau. Maka, kedua kursi ini berbagi kualitas, berwarna hijau atau menjadi hijau. Tertentu adalah entitas nyata yang terdapat pada ruang dan waktu. Contohnya, Sokrates, guru dari Plato, adalah tertentu atau partikular. Seseorang tidak dapat membuat tiruan atau cloning dari Sokrates tanpa menambahkan sesuatu yang baru pada tiruannya. B. Substansi atau substance dan ikutan atau accident. Substansi adalah petunjuk yang dapat menggambarkan sebuah objek atau properti yang melekat secara tetap pada sebuah objek. Jika tanpa properti tersebut, maka objek tidak ada lagi. Ikutan atau accident dalam filsafat adalah atribut yang mungkin atau tidak mungkin dimiliki oleh sebuah objek. Menurut Aristoteles, ikutan adalah kualitas yang dapat digambarkan dari sebuah objek, misalnya warna, tekstur, ukuran, bentuk, dan sebagainya. C. Abstrak dan konkret. Abstrak adalah objek yang tidak ada dalam ruang dan waktu tertentu, tetapi ada pada sesuatu yang tertentu. Contohnya, ide, permainan tenis. Permainan adalah abstrak, sedangkan pemain tenis adalah konkret. Konkret adalah objek yang ada pada ruang tertentu dan mempunyai orientasi untuk waktu tertentu, misalnya awan dan badan manusia. D. Esensi dan eksistensi. Esensi adalah atribut atau beberapa atribut yang menjadi dasar keberadaan sebuah objek. Atribut tersebut merupakan penguat dari objek. Jika atribut hilang, maka objek akan kehilangan identitas. Eksistensi atau dalam bahasa Latin existere, tampak, muncul, adalah kenyataan akan adanya suatu objek yang dapat dirasakan oleh indera. E. Determinisme dan indeterminisme. Determinisme adalah pandangan bahwa setiap kejadian, termasuk perilaku manusia, pengambilan keputusan dan tindakan, adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian kejadian-kejadian sebelumnya. Indeterminisme merupakan perlawanan terhadap determinisme. Para penganut indeterminisme mengatakan bahwa tidak semua kejadian merupakan rangkaian dari kejadian masa lalu, tetapi ada faktor kesempatan atau change dan kegigihan atau necessity. Kesempatan merupakan faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan, sedangkan kegigihan
dapat membuat sesuatu itu akan berubah dan dipertahankan sesuai asalnya. Sekian dan terima kasih.